Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Berdoa Amin. mulai. Selesai. Sebelum memulai, silahkan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Sudah, Bu. Karena ini pertemuan pertama pada semester kedua, bagaimana liburan semester kemarin? Alhamdulillah, Bu, biasa saja. Membosankan, Bu. Materi semester satunya masih ingat nggak? Tentunya, Bu. Aduh, agak lupa, Bu. Maaf, Bu. Gimana? Lupa. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Di semester 2 kelas 8, kita akan membahas tentang limbah keras, organik dan anorganik. Garis besarnya yaitu limbah keras, yaitu limbah yang berwujud keras, padat, dan tidak mudah dibentuk dan diolah, dan tidak dapat terurai oleh tanah. Walaupun bisa, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kelihatan tidak? Proses, Bu. Ya, udah kelihatan, Bu. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu limbah keras. Limbah keras yaitu limbah yang berwujudan keras, padat, dan tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah diolah dan tidak dapat terurai dalam tanah. Walaupun bisa akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang pertama yaitu limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan, yang berwujud keras dan padat, dan sangat sulit untuk terurai dan membusuk. Contohnya yaitu cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, dan lain-lain. Sedangkan yang anorganik yaitu jenis limbah yang berwujud keras dan padat sehingga sulit untuk diuraikan dan tidak bisa membusuk. Contohnya yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja, besi, dan lain-lain. Kemudian pengolahan limbah, yaitu ada sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Silahkan di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa dari arti pengolahan limbah ini? Silakan, saya beri waktu beberapa menit ya. Kalau sudah ada yang bisa, sudah ketemu jawabannya, boleh on mic dan menjawab dan menjelaskan. Silakan. Saya akan menjawabnya, Bu. Ya, silakan Ismi. Pengolahan limbah sanitari itu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitari yang baik. Sedangkan pembakaran yaitu sampah yang dibakar di dalam alat insinerator, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Sedangkan untuk penghancuran itu sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil
yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang diletakkan rendah. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Ismi. Jadi sanitasi itu adalah metode pengolahan sampah dengan sistem yang baik. Kalau pembakaran itu, sampah itu dibakar dengan dalam alat dan akan menghasilkan gas dan residu pembakaran. Sedangkan penghancuran, yaitu sampah-sampah akan dikumpulkan di dalam mobil dan akan sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Ada yang bisa menjelaskan mengapa bisa di mengapa itu bisa diuraikan seperti itu? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini karena tantangannya membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Pengetahuan dan pemahaman tentang desain berkelanjutan seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu perlu dipelajari lebih dalam sehingga solusi limbah keras sebagai bahan baku kerajinan dapat berkembang berdasarkan analisis yang tepat. Jika kita melihat di berbagai kegiatan pameran kerajinan dari bahan limbah keras hasil karya putra-putri bangsa Indonesia sungguh luar biasa, kental dengan kearifan lokal dan budaya Nusantara, sehingga menggugah hati untuk membeli. Jika produk berkualitas, maka harga tidak lagi menjadi persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membeli maaf Bu, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah orang yang kreatif dan senang mencari peluang serta cinta produk dalam negeri. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk anak-anak yang masih berusia dini harus diberikan pengertian dan harus diberikan seperti kita mencontohkan hal yang baik dan kelak bisa menghasilkan usaha dari sampah-sampah itu dan bisa dijual untuk meningkatkan ekonominya. Dan kemudian prinsip kerajinan dari bahan limbah, ada yang tahu? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu yang pertama reduce atau mengurangi, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, berarti semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali, yaitu memilih barang-barang yang sekiranya bisa digunakan kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang, yaitu mengolah lagi barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak berguna lagi. Namun tidak semua barang bisa diolah kembali dan juga untuk saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang mengolah serta memanfaatkan barang bekas menjadi barang lain seperti kerajinan tangan. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi prinsip kerajinan itu ada 3, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Untuk tugas pertemuan kali ini, saya meminta kalian untuk membuat kerajinan tangan yang berasal dari sampah, bisa dari botol bekas, sedotan, atau apapun, sekreatif kalian. Untuk tutorialnya dan contoh-contohnya nanti saya kirim di grup ya.
Untuk waktunya saya beri waktu 3 minggu, kira-kira cukup nggak ya? Cukup, Ibu. Baik, berarti 3 minggu cukup ya. Jika ada yang seminggu sudah jadi, boleh dikumpulkan. Dan nanti kalau hasilnya rapi, bagus, dan kreatif, akan mendapatkan nilai yang baik dan akan mendapatkan hadiah dari saya pribadi. Nah, itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih.